Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi karena banyak yang belum paham tentang soal yang sudah saya kasih, jadi saya akan mencoba menjelaskan lewat video ini contoh soal dan berikut pembahasan tentang jurnal khusus. Karena topik kita minggu ini tentang transaksi penjualan, maka yang saya jelaskan itu contoh soal untuk jurnal khusus dan jurnal penerimaan kas. Baik, jurnal khusus penjualan ini bisa dibaca nanti ya. Akan saya kasih oh linknya. Nah, pertama yang kali kita bikin itu yaitu formatnya. Formatnya itu sebenarnya tidak terlalu oh, apa tidak tidak statis seperti itu, tergantung perusahaannya. Cuman rata-rata menggunakan seperti ini: tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembayaran, atau jarang juga ada juga atau tidak yang menterterakan syarat pembayaran, terus piutang dagang pada penjualan. Nah, kenapa ini satu kolom di piutang dagang dan penjualan tidak usah dipisah, karena dia angkanya pasti sama. Terus nanti setelah itu ini ada keterangannya apa-apa aja yang harus dimasukin tanggal itu. Untuk mencatat tanggal ini bisa dibaca dan dipahami. Terus kita langsung ke contoh. Nah, di sini dibilang di perusahaan dagang Nurani dalam bulan Maret 2021 mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Nah, otomatis kalau misalnya seperti ini tinggal masukin ke jurnal khusus yang sudah kita siapkan. Sebaiknya kalau mengerjakan tugas jurnal, sebaiknya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau ada tugas akuntansi atau misalnya kayak sekarang pengantar akuntansi, untuk mengerjakan jurnal khusus sebaiknya menggunakan Microsoft Excel, karena untuk menambah kurangnya, untuk mengkontrol balance-nya di situ lebih kelihatan. Kalau di Word itu kebanyakan untuk untuk catatan dan fungsi untuk tidak untuk menghitung. Nah, di sini 5 Maret dijual kepada toko Sumba barang dagang dengan harga 650.000, syarat pembayaran 2/10 N/30, nomor faktur 21. Kita langsung post ke jurnal khusus Maret 5, nomor faktur 12, keterangannya itu toko Samba. Habis itu toko Sumba, habis itu oh syarat pembayarannya 2/10 N/30, 650.000. Nah, 8 Maret berikutnya faktur nomor 13 dikirimkan kepada toko Melati atas penjualan barang dagang 800.000, syarat pembayaran 1/10 N/60. Biasanya kalau misalnya dalam satu soal dia jarang membedakan syarat pembayaran, tapi karena ini mungkin dia lebih melihatkan kalau misalnya ini ada syarat pembayaran itu tidak mesti, jadi kita juga harus lebih hati-hati ya untuk membaca soal. Nah, berikutnya di sini juga toko sawu 1.200.000. Nah, ini tinggal diposting ya. Tinggal diposting tanggal, nomor faktur yang diterterakan, terus keterangannya nama toko atau nama oh apa pembelinya, dijual ya, di nama suppliernya. Habis itu syarat pembayaran dan referensi ini tinggal checklist, dan habis itu jumlah. Nanti kita totalkan. Biasanya di bawah total itu dibikin angkanya, berarti untuk piutang berarti 112 gitu. Nah, terus untuk jurnal penerimaan kas, nah di sini juga sudah diterterakan formatnya, nama perusahaan, jurnal penerimaan kas, terus habis itu periode. Format yang ini juga bisa dipakai, atau format yang sudah saya kirimkan sebelumnya juga bisa dipakai. Nah, di sini bedanya kalau untuk penerimaan kas itu kita bisa yang biasanya di dalam jualan penerimaan kas itu penjualan tunai, terus habis itu pembayaran penjualannya berarti dia menerima kas. Nah, di situ ada biasanya dapat potongan penjualan, terus habis itu atau penerimaan yang lainnya. Nah, contohnya kita langsung aja ke contoh. Untuk 6 Maret dijual
tunai kepada toko barang kepada toko toba barang dagang dengan harga 475.000. Nah, ini langsung diposting 475.000, penjual kasnya diterima. Habis itu karena dia tunai, karena kasnya di debit, habis itu penjualannya di kredit. Nah, di sini harus lebih hati-hati ya. Di situ kelihatan yang debit cuma ada kas dan potongan penjualan, sedangkan yang untuk kolom kredit, piutang, penjualan, serba-serbi. Serba-serbi ini biasanya contohnya di sini pendapatan sewa dan utang bank. Habis itu kalau balik ke contoh soal yang balik ke tugas soal yang sudah saya kasih itu, dia terkait misalnya di sini, kalau di sini cuma tidak ada keterkaitan antara penerimaan dari penjualan sebelumnya. Nah, kalau yang tugas yang saya kasih itu yang BPN itu referensinya bisa dibikin nanti BPN-nya itu, terus habis itu dia penjualannya itu dihitung. Misalnya dia melakukan penerimaan pembayaran untuk toko misalnya kalau di sini tadi contohnya di jurnal penjualan untuk toko Samba, berarti kan penerimaan. Nah, berarti 650.000 itu berlaku nggak, dihitung dulu dilihat dulu syarat pembayarannya. Kalau berlaku berarti nanti di sini keterangannya di jurnal penerimaan. Nah, keterangannya misalnya toko Samba tadi habis itu masukin kasnya berapa, terus habis itu potongan penjualannya berapa, itu berarti piutangnya berkurang. Berarti kan dia melakukan, kalau di sini tidak, atau ada ya, coba toko Mawar itu diterima toko Mawar pelunasan faktur tanggal 5 Maret. Ini nyambung gak ya ke atas? Diterima di toko Sumba apa Mawar? Ini yang penjualan Mawar, coba ya. Diterima dari toko Mawar sebesar 350.000. Ininya salah di ini. Berarti benar toko Samba ya. Di keterangannya itu nggak tepat. Tunggu, karena saya dari tab jadi susah menjelaskannya. Nah, di sini kan toko Samba. Nah, kita lihat nih toko Sambanya pelunasan faktur tanggal 5 Maret. Ini terkait ke atas nggak ya? Nah, iya, toko Samba kan 5 Maret, 2/10 N3/30 650.000. Nah, kayak gitu di soal saya juga gitu ya. 6 Maret dijual di mana? Untuk penjualan 6 Maret berarti 650. Nah, dia dapat potongan tuh karena dia membayarnya itu di tanggal 14, berarti dia diterima. Berarti si toko Samba itu membayarnya itu di tanggal 14. Makanya dia dapat potongan 2%. Makanya langsung diposting di sini kasnya plus potongan penjualan pada piutang dagang. Berikut juga dengan di sini dipinjam uang dari BNI, berarti dia kan dapat ini ya, pinjaman ya. Nah, berarti dia dapat kas sama utang bank misalnya kayak gitu. Saya rasa sih bisa dimengerti ya, semoga bisa dimengerti. Kalau dibaca dulu terus nah misalnya nih pinjaman bank. Ini kayak nggak ini ya. Masuknya kalau di sini pinjaman bank, masuknya ke utang bank, tapi ini ketarik kayaknya nih. Ini ketarik, jadi nggak pas gitu ininya. Mungkin cukup sekian dulu yang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Semoga bisa dimengerti, dibaca lagi, dipahami lagi contoh soal ini. Nanti kalau udah paham bisa mengerjakan soal tugas yang sudah saya kasih di Ireland. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.